Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di hari ini hari Ahad ya. Tanggal berapa ya? Tanggal Ahad ya. Sebentar lagi, 2 hari lagi ya mau penyembelihan hewan kurban. Saat ini saya berada di SMP Negeri 10 Surakarta. Oke. Saya akan melihat Jalan Slamet Riyadi pada hari Ahad ya, jam 1 siang waktu Indonesia belahan barat ya. Toko Tugu Sekawan tutup ya, dan ini banyak sekitar toko-toko di sini banyak yang terlihat tutup. Dan inilah keberadaan dari Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Ini kita belakang sebelah kiri ada Gym Niaga, kemudian di sana Wisma Badari. Nah ini dia. Kondisinya ditutup seperti ini, jadi akses untuk Jalan Slamet Riyadi memang betul-betul tertutup, hanya sebagian yang buka, sangat sedikit. Dan di sini toko elektronik Semeru juga nampak tutup. Namun iklan masih tetap berjalan dan kita masuki area gang sempit ya, jalan untuk sepeda motor. Toko elektronik Candi tutup juga ya. Kemudian yang eksis di sini adalah ojol, sangat banyak untuk parkir di depan dari McDonald di sini ya. Aksesnya nih ditutup ya, biasanya untuk lewat, namun ini ditutup. Kemudian kita masuk ke perempatan lagi nih. Perempatan lagi juga lengang karena ditutup, jadi tidak ada akses untuk kemanapun. Ini ada teman-teman dari skateboard untuk bermain ya, karena longgar ya, tidak ada aktivitas di jalan raya. Ini tertutup untuk jalan Coyudan atau Nonongan ya, tertutup. Ini paling banyak juga Pak Beca nih, setiap langkah ada Pak Beca yang mangkal ya, kira-kira sekitar per 50 meter ada yang mangkal. Ini toko-toko buku sekitar sini juga tutup, dan sebelah kiri toko Sampurna hanya buka satu pintu, mungkin untuk pengambilan setelah pesanan secara online ya. Untuk mengambil secara fisik dipersilahkan, diperbolehkan. Kemudian untuk yang jualan kaki lima itu lebih produktif, jadi lebih banyak yang buka, dan nampak beberapa pedagang kaki lima atau itu rame, banyak pembeli. Dan untuk sebelah kanan di sini ada banyak toko kembang ya, untuk ucapan pemakaman atau sebagainya itu ya, kematian itu rata-rata buka. Rata-rata buka. Ini kita sudah masuk ke Geladak, itu namanya ada patung Slamet Riyadi Geladak, kelihatan gagah ya, dengan suasana yang cukup lengang. Kemudian iklan masih eksis ya, masih hidup ya, tidak dimatikan. Jalan menuju Keraton nampak dibuka ya tadi. Jadi balik saya, jalan menuju Keraton dibuka. Dan ini kita sudah berada di kantor pos Solo. Iklan ataupun tempat mangkal transit bis, halte bis, itu iklannya atau ditutup ya, jadi nggak ada on air, iklannya nggak on air, nggak dihidupkan. Namun di depan balai kota ini haltenya masih hidup ya, artinya iklan-iklan TV-nya besar masih hidup. Balai kota tertutup rapat,
ya, pintunya tertutup rapat. Dan kita masuk memasuki wilayah Pasar Gede. Masih banyak mobil yang mangkal di sekitar Pasar Gede. Masih ada aktivitas. Pasar Gede tutup, cukup terbuka untuk para pembeli dan nampak buka juga ya. Walaupun pembelinya tidak seperti biasa kalau tidak kondisi seperti ini. Ini depan Pasar Gede pas ini ya, depan Pasar Gede. Dan toko-toko di utara Pasar Gede banyak yang tutup juga ini. Tidak ada aktivitas yang berarti. Namun toko kelontong atau toko serba ada Asia Baru masih buka. Dan kita kalau terus menuju arah ke sana Sari ya, namanya itu ditutup, jalannya ditutup rapat ya. Ada petugas yang berada di sana dan kita tidak masuk ke sana, tapi akan belok ke kiri, akan memasuki ruang apa itu namanya, jalan kampung ya, jalan kampung. Karena tadi di sana ada 3 petugas yang berjaga di perempatan untuk mungkin cek atau bagaimana ya, cek atau menanyai para pejalan atau motor atau sepeda yang melewati jalur tersebut. Nah, kita memang melintasi ataupun melingkar melalui depan Masjid Kepatian. Ini Kejaksaan Negeri Surakarta ya, Kepatian, orang menyebut ini Kepatian. Nah, kita balik lagi ke sana, ke jalan raya. Kita akan menyaksikan di mana saja yang ditutup ya. Ini sebentar lagi kita akan tembus ke jalan utama tadi ya, tutup tadi ya. Kita melihat di sebelah kiri nanti apakah juga masih tertutup atau terbuka, kita belum tahu. Ini yang bukanya perbankan ya, buka. Kalau yang lain tutup. Toko cat bawah buka, kiri kanan nampak tutup, tidak ada yang buka sama sekali. Ya, ini Mandiri hanya buka pintu sedikit ya. Jadi nampaknya perbankan masih melayani, baru hanya dibuka 1 pintu. Ini di depan UNS Kampus Mesen. Kemudian kita sekarang sudah sampai di panggung, atau di Ledok Sari ya, Pasar Ledok Sari kalau orang menyebutnya. Pertukan sudah tutup, tidak ada yang buka ya. Ini ada buka apa ini, paket. Oh ya, paket justru buka ya, betul ya. Nah, ternyata untuk jalan perempatan ini yang keluar, akses keluarnya tidak tertutup. Nah, kalau ini yang masuk tertutup ini ya, kelihatan ya. Nah, ini aksesnya tidak tertutup untuk akses keluarnya. Jadi kita masuk ke wilayah Mojosongo, menuju Mojosongo tidak ditutup. Jadi masih bisa untuk lewat. Sebentar lagi kita akan sampai di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi ya. Kita akan melalui di sana. Kita melihat apakah di perempatan aksesnya juga ditutup. Kita akan saksikan juga. Toko-toko ya, kiri kanan rata-rata tutup. Walaupun toko-toko kecil nampaknya banyak yang tutup.
Dan untuk warung-warung ini buka ya, warung-warung kecil di depan rumah sakit Dr. Un banyak yang buka, ini warung-warung kecil tidak ada yang tutup, ini justru malah ramai. Oke, kita sekarang sudah masuk di perempatan kandang sapi. Seperti kita lihat ya, masih cukup ramai untuk perempatan di sini karena memang merupakan akses pertemuan ya, ataupun jalan yang antar provinsi. Kalau ini pasti dibuka penuh ya. Jadi ini merupakan jalan yang cukup bersemangat gitu ya, cukup bersemangat karena masih ramai dan lampu trafficnya juga masih berfungsi dengan baik. Ini kita lihat yang dari arah utara. Nah, masih nampak banyak ya yang masuk ke kota ya. Bahkan yang dari arah barat tidak begitu banyak. Ini jembatan kandang sapi, kemudian yang sebelah utara ini namanya pasar kandang sapi ya, pedagang-pedagang kecil buka. Dan ini toko luwes juga masih melayani, Luwes Mojosongo. Toko HP sebelah kiri, toko material buka. Toko alat listrik, warung atau jalan dua masih buka, di motor mobil juga, apotek juga buka. Luwes sebelah kiri juga buka, apalagi warung-warung kecil. Hampir semuanya di sini tidak ada bermasalah ya, masih buka semuanya warung-warung kecil. Sudah sampai di TATV, Alfamart juga buka. Biasanya untuk minimarket modern buka saat ini sampai jam 8, rata-rata sampai jam 8. Kalau kemarin ada yang sampai setengah 10 atau jam 9, bahkan ada yang masih buka 24 jam. Kemudian untuk ini di depan kelurahan ada toko Sampurna Foto, ini masih buka, hanya tertulis bagi melayani yang pengambilan online ya. Ini di perempatan Mojosongo, ini namanya kelurahan Mojosongo. Sepertinya tidak ada aktivitas, hanya beberapa petugas penjaga. Kemudian ini untuk jalan besarnya masih banyak yang berlalu lalang, mobil-mobil besar masih ada walaupun tidak seramai seperti biasanya. Ini kira-kira kalau dilihat dari volume yang lewat ini kira-kira sekitar 20% dari biasanya yang mobil-mobil besar seperti truk yang sedang lewat ini nampaknya tinggal 25% dari biasanya. Jadi nggak begitu ramai, ada tapi nggak begitu ramai. Oke, kita sudah jauh ya, kita masuk ke wilayah namanya Perumahan Mojosongo ya, ini sudah mulai masuk ke Perumahan Mojosongo Surakarta. Inilah kondisi ya, toko-tokonya, bengkel buka, toko komputer buka, salon buka, kemudian counter HP buka.
Jadi hari Minggu ya. Jadi mereka tutup mungkin bukan karena masalah ini penutupan sementara atau pengurangan ini ya, pergerakan ini, tapi memang mereka setiap minggu kalau saat ini tutup ada yang memang jadwalnya tutup. Demikian teman-teman ya video kita dari Jalan Slamet Riyadi hingga menuju perumahan Mojosongo melalui Balai Kota Pagar Gede Geladak ya. Kita sudah saksikan bersama. Semoga bisa diambil manfaatnya sebagai bentuk dari memahami situasi atau sebagai sejarah dari apa yang terjadi saat ini. Ini kita sudah sampai di Tong ya, perempatan Tong Mojosongo, dan sebelah kiri namanya Taman Jaya Wijaya. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih atas telah menyaksikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.